kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Hai, terima kasih Sisan sudah memimpin doa. Baik, selanjutnya saya akan presensi terlebih dahulu ya. Vinda-san, hai. Hai. Dija-san, Hai. hai. Dela-san, hai. Dinda-san, Fiona-san, Dedi-san, Jessy-san, Revita-san, hai. Hadir semua, alhamdulillah ya. Oke, kita next slide dulu. Nah, review materi. Pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang apa ya? Minasan, ada yang masih ingat pertemuan sebelumnya materi apa sih yang sudah kita pelajari? Sensei. Hai, silakan Minda-san. Belajar tentang kaimono, Sensei. Betul sekali, belajar tentang kaimono. Nah, untuk memperkuat ingatan Minasan dan juga pemahaman Minasan mengenai materi pertemuan sebelumnya, saya ada pertanyaan kecil. Nah, eo yonde, soste kotaete kudasai. Jadi Minasan lihat dulu gambarnya, kemudian kita akan baca dan jawab bersama-sama. Oke, sudah dilihat ya Minasan? Jadi ya, kita akan membaca satu persatu pertanyaan dan menjawabnya bersama-sama. Ichiban. Soalnya dulu. Ichiban yasui mono wa dore desu ka? Hai, dore desu ka? Kotae wa nan desu ka, Minasan? Bi wa? Ise no fuku. Hai, kotae wa bi desu. Seka desu. Sugi. 2番。 Ichiban takai mono wa dore desu ka? どれですか？答えは何ですか、皆さん？ D。はい、D すごいですね。次は3番。 Yasui fuku wa ikura desu ka? 安い服はいくらですか？答えは何ですか、皆さん？ C。はい、です。すごいすごい。次4番。 Emise no fuku to emise no kaban to dochira ga yasui desu ka? どちらが安いですか？答えは何ですか、皆さん？ A。店の服です。はい、店の服です。すごい。最後です。 店のメガネと店のカバンのどちらが高いですか？答えは何ですか？店のカバンです。店のカバンです。カバン yang benar kabang des. Oke, sesuai. Jadi Minasan ini sudah dan masih memahami, masih ingat materi minggu lalu ya Minasan. Tapi tadi Sensei melihat Dindasan ini seperti bersemangat sekali menjawab mengenai belanja-belanja nih. Emangnya Dindasan tuh sering dan suka melakukan kegiatan belanja ya? Iya Sensei, saya suka belanja, sering banget ya belanja. Oh begitu, pas sekali Sensei ada video yang Minasan harus tonton. Yeay. Oke. Nah, dari video tadi nih, Previta-san, di video tadi ini ada kegiatan apa saja sih? Ada yang main sepeda, ada yang main game, ada yang lukis, ada yang sepak Oh, bola, iya. banyak Sensei. Oh, kalau begitu berarti tentang kegiatan-kegiatannya. Nah, kalau Dela-san sendiri kalau lagi senggang biasanya melakukan apa sih? Saya suka masak, Sensei. Masak apa tuh Dela-san? Masak nasi goreng. Ah, begitu. Berarti Minasan semuanya punya kegiatan kesukaan masing-masing begitu ya, hobinya masing-masing. Nah, kalau gitu kita akan masuk ke pembelajaran saja ya Minasan. Gambar selesai. Hai. Oke, langsung saja ya. Ini Sensei ini ada bacaan nih. Nah, Sensei punya bacaan Ikro, baca. Oke, ini Sensei mau kasih bacaannya. Nanti Sensei tunjuk ya. Misalnya nanti ada yang dapat Sensei tunjuk, tolong dibaca satu paragraf ya. Nah, terus buat yang nggak baca ngapain Sensei? Buat yang nggak baca, nanti tolong disimak baik-baik.
dicatat apa aja yang perlu catat, dari kosakata barunya kah atau bumbu barunya. Mengerti? Mengerti. Oke. Sip. Kalau begitu langsung saja. Siapa ya kira-kira? Korija-san, onegaishimasu. 私の家族の趣味。こんにちは。私は元気 Hei です。 Korija-san, judulnya. Ya, 私の家族の趣味。こんにちは。私は元気です。11年生の高校生です。私の趣味はスポーツです。学校で毎日友達とサッカーをします。私はサッカーをすることが大好きです。そして日本料理も好きです。特に寿司とラーメンがとても好きです。はい、いいです。じゃあ次は誰でしょうか。フィオナさはい。私のお兄さんの趣味は映画と読書です。暇な時、よく映画館へ行きます。ん。オプション映画は好きです。映画を見ることはとても楽しいです。そしてうちで本を読むことも好きです。静かな場所で漫画や小説を読みます。はい、いいです。じゃあ次はリリさんお願いします。はい。私の妹は花さんです。花さんの趣味は音楽です。花さんは音楽が大好きです。趣味はピアノを弾くことです。日曜日にピアノを練習します。私は花さんのピアノを弾くことが大好きです。Oke, ya次はapa kamu lihat ya? Jangan, isi san, onegaishimasu. 父の趣味は釣りです。父は魚が大好きです。暇な時、よく海へ行きます。父の趣味は魚をすることです。Lanjutin deh, habisin. はい。母の趣味は料理です。母は日本料理が好きです。毎日父で料理を作ります。母の趣味は美味しいご飯を作ることです。家族の毎日はとても楽しいです。Oke, sip. Tadi judulnya apa, minasan? 私の家族の趣味。 Oke, berarti sudah jelas ya kita lagi ngomongin apa ya. Nah, untuk berikutnya Sensei punya 3 kalimat nih. Bisa dibaca nggak? Ya. Bisa ya? Oke, nah nanti aja kita bahasnya. Sebelumnya nih, Sensei tuh penasaran banget nih. Kalian juga mungkin ada yang lihat terus penasaran ya. Kalau nyimak ya, kalau tadi kan yang sisa kayaknya malah ngapain tuh ya? Ya nggak? Oke, nih. Jadi kan Kenji-san tadi bilang ya, watashi no shumi wa sports desu. Nah, tapi lalu Kenji-san bilang lagi nih, watashi wa saka o suru koto ga daisuki desu. Nah, kenapa sih? Tadi kan Kenji-san udah bilang nih sports desu, tapi kok ada lagi yang saka o suru koto ga daisuki desu. Nah, jadi sebelum kita bahas semua ini, Sensei mau minta tolong dulu nih untuk minasan. Coba dibuka HP-nya, lalu coba di-scan barcode ini. Nanti minasan akan masuk ke sebuah web yang bentuknya seperti ini. Hai Sensei. Sudah di-scan semua? Sudah. Sudah? Oke. Nah, jadi di sini kita ubah lagi, kita cek lagi nih. Kenapa Kenji bilang Shumi wa Tsukutsu desu tapi kemudian bilang Sakao suru koto ga daisuki desu? Koto itu apa sih? Kapan kita pakai sama kapan enggak sih? Nah, Sensei mau minta tolong untuk minasan coba tebak-tebak, analisis, terus kasih pendapat kenapa sih alasannya, lalu koto itu apa, segala macamnya. Silakan ditulis bebas apapun. Benar mau salah, ntar Sensei salahin. Iya. Oke, yuk silakan. Nah, tapi di sini daripada lama-lama Sensei mau liatin dulu nih. Wah, ini yang menarik nih. Oke. Ini menarik. Biar tertarik. Gak lucu ya? Maaf ya. Oke. Jadi tadi kan kita sudah bahas nih soal foto-foto itu nih. Supaya minasan lebih tahu jawaban yang pastinya, kita mau analisis dulu, kita mau bedah-bedah dulu sebuah tabel ini, minasan. Tabel ini tuh jawabannya ada berdasarkan teks. Jadi silakan minasan dibuka teksnya, lalu kita bedah masing-masing.
Jadi di sini di tabel ini kita akan fokus pada satu-satu tokoh dulu. Pertama tokoh Kenji. Di sini sensei sudah tuliskan di tabel pertama kesukaan, benda atau hal. Lalu ada kategori hobi. Tahu ya kategori hobi ya? Lalu juga ada aktivitas hobi. Nah, ini sensei juga udah kasih clue dikit. Di sini ada plus foto. Nah, kita baca ke teksnya lagi. Sensei mau lihat di sini ada sebuah kata atau kosakata yang bertuliskan supotsu. Supotsu, kira-kira kita taruh mana? Kategori hobi. Apa? Kategori hobi. Coba lebih keras. Kategori hobi. Oke, benar apa enggak? Betul. Nah, berarti udah paham ya bagaimana sistemnya ya? Oke, kita mau isi dulu biar gampang. Kita fokus ke yang foto dulu. Berarti kira-kira di dalam teks Kenji di sini bisa kita isi apa? Saus foto. Oke, berarti kalau misalnya sensei ngomong sushi ramen kita taruh di? Kesukaan. Oke, berarti sudah paham ya? Kita lihat dulu. Sensei belum selesai kok. Kita lihat dulu kategori hobinya, lalu nanti kita isi di aktivitas hobinya, lalu kita kesukaan. Kita baca ke yang bagian onisan. Silakan dilihat lagi. Di sini ada sebuah kosakata apa yang bisa ditaruh? Oke, eiga atau dokusho kita taruh di Kategori hobi. sip. Berikutnya. Hobi. Homo yogi foto. Oke, pintar. Lalu di kesukaan. Aku suka. Oke, sip. Sekarang Hana-san. Onggaku. Aktivitas hobinya? Piano ribu foto. Oke. Lalu di kesukaannya? Aku. Oke. Berikutnya Cici. Suri. Oke. Lalu Sakana susur foto. apa kok dijelasan? Sakana susur foto. Oke, kelibet-kelibet nih ya. Oke, kesukaannya? Sakana. Nah, oke. Terakhir, ketawa. Priori. Haha soalnya. Ya, oke. Di kategori hobi apa tadi? Priori. Oke, lalu di aktivitas hobi? Aku susur foto. Oke. Terakhir. Nihon priori. Oke, nah tadi kan Minasan sudah ngisi semua ini nih. Tadi sushi ramen taruh sini, kategori hobi taruh sini, ini taruh sini. Nah, coba Minasan lihat lagi teksnya. Kembali ke teks lagi. Minasan lihat, coba analisis mana yang sebelum des dan juga sebelum suki. Dibanding-banding ini. Tadi awalnya gimana? Watashi no shumi wa sports des. Lalu habis itu watashi wa sakao saru koto ga daisuki desu. Lalu tokuni sushi to ramen ga totemo suki desu. Nah, udah bisa belum? Kira-kira dapet gak? Gimana ini cara berartinya? Dibaca lagi. Dapat gak? Dapat gak? Masa dapet? Gampang saya nggak tahu. Oke, kalau gitu mungkin kita kan sudah di sini, udah lengkap semua nih. Coba dong sensei mau minta salah satu dari Minasan, coba kasih sensei kesimpulan logikanya dari apa yang telah kita isi ini. Siapa yang berani? Saya mau coba sensei. Oke, silakan Minasan. Baik. Jadi kesimpulannya jika menyebutkan kata plus koto des. Oke. Contohnya sakanao suru koto des. Oke, sip. Berarti tadi yang bilang gampang itu benar gampang apa menurut Minasan sudah benar? Benar nggak menurut Minasan? Oke, nah berarti sudah tahu ya dari ketiga yang tadi ya, yang watashi no support sudah bla 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 bla. Nah, kita kembali lagi ke pertanyaan yang di Padlet tadi. Nah, berarti kira-kira jawaban dari Dedi Sang sini sudah mendekati belum dari yang pengertian kenapa sih Kenji Sang pakai suruh foto ga desuki desu? Benar nggak penggunaan fotonya? Sudah sensei. Sudah? Ya. Yakin? Yakin. Oke. Kalau gitu karena sudah mendekati, coba Dedi Sang dibaca maksud kamu sebenarnya bagaimana? Oke, jadi Dedi Sang kan di sini sudah menuliskan karena supotsu adalah kata benda. Dia itu hanya ingin memberitahu label hobinya secara garis besar. Sama seperti saat kita bilang hobi saya itu musik, hobi saya anime, hobi saya mukulin orang. Jangan ya. Lalu hobi saya film. Nah, kalau suruh
atau bermain yang melakukan adalah kata kerja, yang dimana dalam bahasa Jepang kata kerja tidak bisa langsung bertemu dengan des atau gasuki. Dia harus dibendakan dulu agar menjadi satu paket aktivitas. Ini sensei yakin ini pasti dari AI nih? Iya sih. Iya. Gimana sih Dedi? Iya. Makanya sensei bilang menarik karena dari AI. Tapi betul. Untuk si fotonya sendiri ini itu memang harus dibendakan, yang dimana ini disebut sebagai dinominalisasikan. Oke, sudah paham nominalisasikan? Apa tadi? Noma apa? Nominalisasikan. Oke, nominalisasikan. Oke, nice. Kalau begitu, tadi kan sudah dapat nih jawabannya Kenji-san soal foto-foto. Kita kembali lagi ke yang ini. Kangaete kudasai. Berarti sensei mau minta tolong sekali lagi simpulkan untuk terakhir kalinya gabungan dari kalimat ini sama yang Kenji-san tadi sebenarnya menyimpulkan sebuah arti apa dan bumpo yang bagaimana. Silakan, siapa yang berani? Saya Sensei mau coba. Apa ya San? Kenapa sih Sensei kok marah-marah? Oke, Previta-san, onegaishimasu. Jadi perbedaannya itu ada di apa yang kita sukai. Yang kalau di kalimat pertama anime gasuki dan yang kedua shumi wa ongaku itu tidak pakai foto karena yang disebutin itu cuma nama benda atau kategorinya saja. Jadi langsung ditempel des dan juga gasuki. Tapi kalau yang di kalimat ketiga homoyong foto itu kita wajib pakai foto karena yang disebutin itu aktivitas atau kata kerja. Jadi kata kerja yomu harus dibungkus dulu pakai foto supaya dia itu berubah jadi kata benda dan bisa disebut sebagai hobi. Jadi kesimpulannya kalau benda itu langsung saja, tapi kalau kegiatan itu harus ditambah foto setelah kata kerja bentuk kamus. Gitu ya Tete ya? Betul banget, itu loh Yusi-san. Ya, betul banget Yusi-san. Terima kasih ya. Jadi betul, di sini kan bedanya ini kan langsung nih gasuki des, ongaku des. Di sini langsung saja, tidak pakai dibendakan atau di yomu kotokan. Ini koto nggak perlu. Ini yang dinamakan oleh nominalisasi. Ini yang bilang tulisan sensei jelek, belum lihat aja tulisan kalian sendiri. Loh, oke. Nah, betul, nominalisasi. Kalau begitu berarti minasan udah paham ya untuk bagaimana bumpo yang ini ya? Sudah. Oke. Lalu sensei bagaimana sih cara penggunaan si nominalisasinya? Bagaimana cara ngebedah rumusnya? Kita akan ke bagian berikutnya, yaitu sensei mau kalian untuk mencoba latihan. Yeay. Makasih lebihnya udah semangat. Sensei banget. Padahal semuanya semangat. Yang lain mau Lu jadi sangat semangat. Jadi sakit Sensei. Oh alah, ya wes. Oke, ini sensei berikan ya untuk kertas lembarnya untuk pengerjaannya. Hai. Oke, selesai. Sip. Udah pada selesai kan? Sudah. Oke, coba ditukar ke sebelahnya. Kita koreksi. Langsung saja ya, karena mungkin ini sudah gampang. Tabe mas, bentuk kamusnya jadi apa? Taberu, oke. Nggak usah lah. Oke, lalu untuk si bentuk kotonya, bentuk hobinya? Oke. Kalau utai mas? Bentuk hobinya? Kiki mas? Kamusnya? Bentuk hobinya? Kiku koto. Oke, wih, sisa kotak. Oke. Tori mas. Jadi? Kaki mas. Jadi? Oke, sip. Kalau begitu nanti dipegang dulu. Sensei masih ada isu lagi. Nanti digabungkan saja ya. Ingat teman sebelahnya jangan ngasih koreksi yang benar. Salah ya salahin. Hai, untuk berikutnya silakan dikerjakan dan seperti tadi. Lagi dong. Nah tadi kan kita kan cuma belajar lomba itu lomba. Nominalisasi.
kasih. Kita sekarang akan latihan untuk bumponya. Di sini juga ada latihan Gilboi ya. Sensei kasih waktu 15 menit. Silakan dikerjakan. Hai. Sudah? Sudah? Oke. Oke, langsung saja ya biar cepat. Hai. Belum. Oke. Kalau gitu langsung saja nomor 1. Silakan dibaca siapa ya. Ayo Previta-san tadi gabung-gabung soal lalu langsung jawaban ya. はい。 Oke. ケンジさんとリさんの趣味は何ですか？答えは美です。映画と読書。 Betul apa salah? Betul, Sensei. Saya Kaides. Nih Bang. Siapa ya? Dina-san. はい今お兄さんの趣味は映画ですお兄さんはよくどこへ行きますか Lewat. 答えは A 映画か Oke. Sip. Hai, Sugi. Sambang Dela-san onegaishimasu. 父の趣味は釣りです父は何が大好きですか答えは B 魚 Hai, saya Kaides. Yang Bang? Dija-san onegaishimasu. Hai. 4番、花は美味しい料理を作ります。花はどこで働きますか？ Taiwan. 答えは A、キッチン台所。 Hai, saya Kaides. Oke, silakan. Nanti tolong ya. Kita kan masih ada tugas lagi untuk terakhirnya. Setelah kita udah belajar, sekarang kita aplikasikan bagaimana sih penggunaannya. Nah, tapi masih di bumbu yang berikutnya. Bumbu orange. Oke, langsung saja. Ichiban. Vinda-san, onegaishimasu. Kotae wa? 答えは1番先生 Hai. パツ Hai. Spotsu des. Nanti kita coret yang suruh fotonya. Oke, yeay. Nih Bang. Nih Bang Dela-san. はい父の趣味は魚を釣ることです Oke, yang dicoret? Oke, sip. Sambang. Yesi-san. 母の趣味は料理です Oke. Saya Kaides. Sambang, ayo. Yomba. Diri-san. はいお兄さんの趣味は本を読むことです Oke, hai saya Kaides. Yeay. Oke, terakhir. Nomor 1, berarti bagaimana? Langsung saja, barengan. Watashi wa sushi ga sushi desu. Oke, sip, saya Kaides. Nomor 2. Chichi wa sakana ga daisuki desu. Oke, sip, betul semua, mantap. Oke, langsung saja ya. Sensei mau minta tolong buatlah satu bung untuk minimalnya 3 paragraf, maksimalnya 5 paragraf dengan tema hobi pribadi. Sensei berikan waktu 30 menit. Dimulai dari sekarang. Kerjakan ini, Sam. Oh, malu kamu Mobile Legends ya. Oke, sip. Nanti untuk ketua kelas, tolong ya di akhir kelas berikan ke sensei ya untuk teman-temannya ya. Hai sensei Oke, sip. Kalau begitu, karena kita sudah belajar, kita akan masuk ke sensei yang berikutnya. Sensei berikutnya, onegaishimasu. Oke, sebagai penutup pada kelas kita hari ini ya, Sensei ingin minasan untuk lebih mengingat kembali apa saja yang telah kita pelajari di hari ini. Dari sini apakah biasa ada yang ingin menyimpulkan hari ini kita telah belajar apa saja? Saya Sensei. Baik, silakan. Hari ini kita belajar menyebutkan Shumi, menominalisasi bunpu Shumi. Seperti tadi ada Gasuki Des, Nani Goto Des, dan lain-lainnya Sensei. Ya, betul sekali. Nah, jadi Sensei ingin memberikan sedikit penguatan
ya tentang pemahaman minasan membedakan antara hobi yang menyebutkan sebuah benda atau aktivitas. Nah, sensei akan memberikan lembar kerja ya, tolong dikerjakan. Tolong minasan kerjakan dalam waktu 5 menit ya, sebentar saja. Hai sensei. Baik, sudah 5 menit. Apakah minasan sudah selesai mengerjakannya? Sudah. Baik, kita bahas bareng-bareng ya. Oke. Soal yang pertama, saya bacakan saja ya. Watashi no shumi wa sports desu. Sports di sini berupa benda atau sebuah aktivitas. Benda. Baik, itu desu ne. Kemudian nomor 2, chichi no shumi wa sakana tsuru koto desu. Sakana tsuru koto di sini benda atau sebuah aktivitas. Aktivitas. Sekai desu. Keren. Nomor 3, hanasa no shumi wa piano hiku koto desu. Benda atau aktivitas. Aktivitas. Baik, so desu ne. Kemudian nomor 4, Oni-san no shumi wa eiga to dokusho desu. Apakah ini eiga to dokusho ini sebuah benda atau sebuah aktivitas? Ya, betul sekali, meskipun sedikit menjebak ya, menggunakan to sebenarnya adalah 2 kata benda. Lanjut ke nomor 5, hana no shumi wa oishii ryori o tsukuru koto desu. Sebuah benda atau kata aktivitas? So desu ne. Wah, subarashi desu ne, minasan. Sebelum kita mengakhiri kelas kita pada hari ini, sensei ingin minasan buka HP ya dan scan, kemudian isi form refleksi ini. Ya. Baik sensei. Baik, sembari mengisi form refleksi tadi, sensei juga ingin menyampaikan asesmen akhir kita atau tugas, yaitu minasan buatlah poster di kertas A4, boleh menggunakan media digital seperti Canva atau apapun, di print itu juga boleh, atau bisa digambar manual. Isi dari posternya itu adalah hobi dari teman-teman minasan, boleh 1 hingga 5 teman. Nah, setiap teman itu menurut kalian minasan tuliskan 2 atau 3 kalimat hobi untuk setiap orang. Usahakan menggunakan kata bahasa atau kosakata yang telah kita pelajari hari ini ya minasan. Hai sensei. Untuk tolong kumpulkan sebelum besok sore pukul 3 di meja sensei. Dari sini apakah ada yang ingin ditanyakan tugas akhirnya? Tidak ada sensei. Baik, kalau demikian kita cukupkan pembelajaran kita pada hari ini. Kepada ketua kelas, tolong untuk memimpin untuk berdoa bersama.